Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bagaimana tentang India. Nah, India ini termasuk golongan sejarah tertua di dunia ini dan sangat berperan penting dalam perkembangan dunia selama berabad-abad, baik dari seni dan budaya dari zaman dahulu sampai saat ini. Saya ingat zaman saya waktu kecil aja banyak orang tua nonton film India. Saya juga nonton film India dulu. Sampai sekarang kadang-kadang masih juga nonton sih. Sini budayanya lumayan bagus. Nah, dari lukisan-lukisan di dalam gua tersebut dan patahan-patahan batu yang di dalam gua tersebut di daerah India mas ini ya kan. Nah, terdapat diyakini bahwa ada tanda-tandanya aktivitas manusia di India antara pada tahun 400.000 sebelum Masehi sampai dengan 200.000 sebelum Masehi. Namun belum ada yang pasti pada tahun berapa tepatnya. Namun di perkiraan tuh ada sekitar tahun gitulah pokoknya. Nah, namun diyakini bahwa ribuan tahun sebelum Masehi tersebut terdapat orang Harpa yang bermukim di daerah India sana. Nah, di sepanjang sungai Indus lah orang-orang tersebut memulai kehidupan mereka sendiri. Sendiri maksudnya berkelompok ya kan. Nah, mereka mulai kegiatan ekonomi di sana. Namun peradaban ini mulai runtuh pada tahun 1500 sebelum Masehi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa bangsa Harpa runtuh dikarenakan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir ataupun penjajah ya dari Asia Barat dan Tengah. Nah, penduduk berikutnya yang bermukim di daerah India sana adalah Aryapeda. Nah, Aryapeda ini awalnya mereka adalah pendatang yang berbahasa Sanskerta dan ingin tetap setia pada identitas suku mereka sendiri. Nah, pada 1000 tahun sebelum Masehi tersebut, Aryapeda mulai meluas ke penjuru India dan tetap membawa kepercayaan filosofis mereka sendiri. Nah, selama memperluas wilayah mereka itu membawa 3 sistem untuk mengerti mereka sendiri, yakni ada 3 air mata, 3 air mata Brahma maksudnya, atau pendeta ksatria atau prajurit, dan Pesha atau rakyat jelata. Bisa tulis saja lah ya. Nah, kemudian Aryapeda ini melanjutkan bahasa India untuk menyebarluaskan pemukiman suku mereka sendiri di sana. Dan mereka di seluruh daerah India ini pada akhirnya pemukiman mereka itu meluas. Jadi bertambahlah kehidupan mereka. Nah, pada saat itu pula terbentuklah kerajaan Maurya. Nah, sebagai kekaisaran yang pertama dan Bataliputra sebagai ibu kota mereka. Kekaisaran tersebut mendirikan banyak sekali bangunan seperti kuil, perpustakaan, istana, dan lain-lainnya. Bahkan mereka mampu membuat benteng pertahanan yang sangat kuat. Nah, pada abad kedua sebelum Masehi, kekaisaran Maurya ini mulai runtuh setelah garis keturunan terakhir mereka Bharata dibunuh oleh panglima tertinggi mereka sendiri dan kemudian mendirikan dinasti Sunga. Kemudian mereka itu mendirikan dinasti Sunga. Pataliputra adalah yang menjadi ibu kotanya yang didirikan pada tahun 185 sebelum Masehi. Nah, setelah kekaisaran Maurya ini muncullah kekaisaran yang baru, yaitu Kushana, yang terkenal dengan keterlibatannya dalam perdagangan mereka dengan Cina, Persia, dan Romawi di sepanjang jalur-jalur sutra. Nah, kekaisaran ini berlangsung dari awal abad pertama Masehi hingga pertengahan abad ketiga Masehi. Salah satu pemimpinnya yang bernama maksudnya Koniskha ya. Pada abad 1 Masehi berpindah keyakinan menjadi agama Buddha. Nah, kemudian ia membantu menyebarluaskan ajaran agama Buddha di seluruh wilayah India sana. Nah, pada tahun 75 Masehi, kekaisaran mulai mendapatkan era baru, yakni era Shaka. Nah, saat itu pula muncullah kerajaan baru seperti kerajaan Sthapana, Chera Chola, Panja, dan lain-lainnya. Nah, karena banyaknya kerajaan-kerajaan yang baru bermuncul-munculan, pada akhirnya pastilah ingin memperluas wilayah mereka sendiri ya kan. Ini muncul, nyebar. Dan jadi mereka ingin memperluas mereka masing-masing menyebar ini. Dan akhirnya mereka menyebar. Nah, pada akhirnya Gupta menjadi wilayah India Utara selama zaman klasik. Dan dikatakan pula pada zaman itu merupakan zaman keemasan India. Nah, selama berabad-abad, kekaisaran Gupta menjadi dominan. Namun pada akhirnya mengalami kemunduran juga. Yang namanya kehidupan pasti ada naik, turun terus. Pertama pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, yakni pada saat bangsa Han mulai menyerang dari Asia Tengah, dan akhirnya saat itu pula agama Hindu mulai masuk dan berkembang pesat. Lalu di antara penduduk pendatang dan penduduk pribumi tersebut mulai perang
untuk merebutkan wilayah mereka. Nah, kemudian berapa abad kemudian ini datanglah kekaisaran Islam. Bangsa Islam mulai masuk setahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, menurut sejarawan John Eliot dan Christopher Dawson, kapal yang pertama kali membawa orang Islam ini terlihat di India pada tahun 630 Masehi. Menurut cerita rakyat, Islam dibawa ke pulau India ini, lebih tepatnya di Yakshadep yang terletak di sebelah pantai barat, melebar oleh Ubaidullah pada tahun 661 Masehi. Dan pada akhirnya dia pun disambut dengan baik dan diizinkan untuk membangun masjid di sana. Dan menurut legenda Chaharaman Prumals, masjid pertama di India dibangun pada tahun 624 Masehi di Kodungalur di kota Kerala karena mendapat dari penguasa terakhir dinasti Chera yang sudah masuk Islam pada era Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu pada era Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak orang Jats di India Utara yang masuk agama Islam. Pada paruh pertama abad ke-8 Masehi, serangkaian pertempuran pun terjadi antara Kekhalifahan Umayyah dengan kerajaan di India. Lalu Kekhalifahan Umayyah ini pun mengirimkan jenderalnya yang bernama Muhammad bin Qasim untuk menyerang India. Kemudian pemerintah Mughal ini membentuk toleransi beragama di sekian besar wilayah India sehingga jarang terjadi konflik antara agama, terutama pada saat pemerintahan Han Sultan Jalaluddin Akbar maksudnya. Nah, selain itu dari segi ekonomi pada saat pemerintahan Han, Mughal mulai meningkat hingga membuat ekonomi kekaisaran menjadi yang terkuat di dunia pada abad ke-17. Nah, namun pada pertengahan abad ke-18, kerajaan Hindu Maratha telah berhasil mengalahkan pasukan Mughal dan mengambil alih provinsi Mughal dari daerah Punjab hingga Bengal, dan ini adalah awal dari redupnya kekuasaan Islam di daratan India sampai akhirnya Inggris menaklukkan Bengal pada tahun 1757 Masehi. Dan itulah sedikit cerita tentang beberapa kisah India masa lalu. Koreksi kalau saya salah, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.